Lis saya. Halo Bu Lis, sehat Bu? Bu Rika. Gimana kemarin habis tes Bu? Alhamdulillah. Sehat? Kemarin kan sudah rapid. Alhamdulillah, kita tunggu ya hasilnya ya. Alhamdulillah. Semua Insya Allah sehat. ya. Ya, Apapun amin. harus istirahat. Insya Allah ya. Amin, amin. Ya, amin. Ini masih menunggu teman-teman yang lain ya Bu ya. Oke, ya Mangga. Ya. Pak Adrian. Pak Adrian. Hadir. Pak Begi. Hai, Pak. Oh, itu Pak Bagio. Pak Bagio nomornya 367330. Tadi udah siap. Namanya Pak Bagio 367330. Iya. Pak. Tadi bingung ini siapa 367330. Ya udahlah, di add saja. Oh, nggak punya Pak Bagio. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat kayaknya. Alhamdulillah. Udah makan siang? Ya, udah makan. Ini saya di rumah WFH karena tenggorokan sakit. Ya. Tenggorokan sakit aja suaranya masih kenceng ya. Tadi dari Yakin, Mbak. Gimana nggak sakit ya? Iya. Pak Bagio kalau belum makan mau digosen. Kalau Pak Bagio belum makan siang mau digosen. Bukan, kalau belum makan siang siapa tahu mau bagi-bagi ke saya juga belum makan siang. di sini di restoran. Ini Depok lagi sendu-sendu akan hujan ini. Bu Lis di mana? Di rumah, Bu? Apa di kampung? Di rumah, enggak lagi di rumah di Pondok Kelapa. Oh, Pondok Kelapa gimana, Bu, cuaca? Terang Panas, atau mau cerah. Oh, cerah. Secerah hatiku. Oh, alhamdulillah, seger ya, Ibu ya. Sehat. Bu Rika gimana, Bu? Depan rumah nih, Bu. Alhamdulillah. Kan harus happy lagi begini. Ya kan? Iya. Harus happy ya. Iya. Setelah agak lama kan Ibu ikannya pengen ngomongnya. Assalamualaikum Bu Dekan. Kok Ibu kebalik, Bu? Ya makanya kayaknya kok Ibu bingung gitu. Enggak kebalik. Ininya. Maskernya. Bu Dekan. Oh, enggak apa-apa. Suaranya. Ajaib. Ajaib. Kenapa Bu Dek? Kan ajaib. Makanya kita Nggak tahu kenapa Bu Dekan jadi aja. enggak maksudnya itunya apa namanya? Aduh, ini gimana ya? Enggak bisa sih ini. Nggak nyala. Enggak nyala. Oh, gimana? Ya, ini udah nyala, Bu, sekarang. Oh, gitu. Ada Bu Masih Mira. belum datang ya? Selamat siang Bu Mira, sehat? Ya, Siang, Bu macetnya belum ya? Sehat, Ya, alhamdulillah. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain sehat. Pak Bagio sehat, Pak. Ya. Pak Indro, semoga sehat. Pak Indro, Pak Murtada, Adrian. Mudah-mudahan sinyalnya terdengar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Yang kebalik tuh tadi ini apa tuh? Begini. Ya, Pak. Bu Indah, nanti kan Bu Indah moderatornya Bu ya. Dekan. Iya. Ya Bu Lis. Bu Lis, kenapa Bu Lis? Nanti aja kita ngomong ya. Selamat siang. Iya, selamat siang semuanya. Menyapa. Oh ya, terima kasih Bu Selamat Lis, Bu siang, Lis yang menyapa, Bu. cantik. Alhamdulillah. Bagaimana dekannya saja? Dengannya semoga sehat selalu. Amin. Amin Bu. Amin, Kita amin, semua amin. sehat. Kita ternyata ya mudah-mudahan ya FEB bersih dari virus karena hampir semuanya non reaktif. Amin. Alhamdulillah. Sudah ada hasilnya ya Bu? Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Karena itu datanglah ke kampus. Aku sakit tenggorokan Bu. Mintanya ke siapa, Bu? Kuat-kuat, Bu. Enggak, nanti dikasih semuanya. Dosen FEB kuat-kuat badannya. Soalnya Jangan gitu. Prodinya aja, Kak Jangan Prodinya nantangin juga virus. baru sih. Jangan Kak nantangin virus. Prodinya aja, waduh.
Dari Ini- PPUP. Oh, Bu Dekan sudah ada hasilnya ya, Bu Dekan? Udah. Mbak Alis bagus ya, non reaktif. Alhamdulillah. Bagus lah, kita nggak nyangka. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, deg-degan sih ya. Kuliahnya di rumah. Semalaman dari Bandung, kurang tidur, udah deg-degan, udah bismillah. Bu Iha, Ya. itu Prof Maciknya dari PPUP ya Bu? Iya, dulu dia kan rektor, dia yayasan. Nah, nanti aku yang inin aja. Jadi Pak Macik tuh pembina YPPUP, anggota ya, anggota pembina. Anggota. Kalau ketuanya kan Pak Sis ya. Iya, anggota yayasan. Anggota ya. Assalamualaikum, Prof Macik. Prof? Iya, Prof di mana? Linknya di Prof. Itu kan ada yang saya kirim flyer. Itu ada Zoom-nya, Prof. Nanti saya coba saya ketik ya, Prof. Sebentar ya, Prof. Prof. Prof, saya ketik ya. Oke, sebentar ya, Prof. Belum, 5 menit lagi. Prof Macik udah dikirimin flyer, minta diketik. Assalamualaikum Pak Indro. Pak Indro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bagio. Kecil suaranya Pak. Enggak ada suaranya. Pak Bagio, kedengeran suaranya kok. Ya, enggak Pak Indro, Pak Indro. Bapak Indro. 821. Pak Indro duduk terus dan di ruangan tamu. Mana Pak? Ini foto Bu. Iya itulah, makanya. Jangan tidur Bapak. Pak Indro nih duduk manis terus dari tadi nggak bergerak. Sama kayak Bu Mira ya, depan iya. laptop terus. Iya Bu, Nah, itu sampai dia. pegel loh ini saya senyum mulu Bu. Neng Ika kan gerak-gerak tuh, walaupun di ruang tamu. Pak Indro, ayo muncul. Ini Pak Adrian juga kayaknya lagi makan belum selesai. Iya. Delapan 21 29 25 98 92. Passwordnya 3. Oh, Bu Santi sudah hadir. Selamat siang, Bu Santi. Siang, semua sukses ya untuk acaranya hari ini ya. Makasih udah diundang. Iya, Bu. Terima kasih sudah hadir. Baru 15 yang lainnya. Bentar Sorry, ya. sorry aku ngajar dulu ya. Pak Subahan, tolong di-announce yang lainnya, baru 15. Prof Macik mau masuk nih. Prof. Itu Zoom. Nanti Prof kan ada join meeting itu, minta ID. Di Zoom. Lagi muter kali Prof. Jadi nanti kalau udah Zoom itu kan keluar mau new atau join meeting gitu kan. Nah, join meeting. Saya lihat dulu ya, Prof. Saya matiin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adrian. Halo Pak Adrian. Halo, Bulis. Lagi di kantor ya? Iya, ini biasa. Vin. Prof Macik. Ya? Kenapa, Bu? Prof Macik katanya udah mencet Zoom, tapi nggak keluar.
Mas Bagio, apa kabar? Join meeting aja, Bu. Join Halo, meeting. aku udah bilang join meeting. Nah, nih Zoom nih, dia keluarnya kayak gini. Vin, aku kirim ya ke Vini ya. Vin, kamu telepon Prof Macik ya. Aku nggak punya nomornya Prof Macik, Bu. Nah, aku kasih. Oh iya. Prof Macik, apa dari tulisannya Zoom itu biasanya sih apa saya minta telepon Ibu Rafini ya, Prof, sebentar ya, Prof. Sebentar ya, Prof ya. Saya minta Ibu Rafini nelfon Prof ya, sebentar, Prof. Tampilannya seperti apa Zoom-nya, Bu? Nih. Tuh, Vin, aku udah kasih. Oke. Tuh, dia tulisannya Zoom gitu loh, Zoom. Oh, dia belum install ya, Bu, aplikasinya ya, Bu. Dia belum install, Bu. Kamu telepon dia deh. Aku tadi kasih nomor telepon. Ya udah, oke, Bu. Ampun. Gimana ini? Prof Macik belum install. Dia ada, itu nggak, Bu? Anak yang masih muda gitu deket sama dia, Bu. Prof Macik belum install. Iya, belum install ini namanya, Bu. Harus install aplikasi Mbak Vini Zoom-nya. ini yang harus ke sana. Ini belum install aplikasi Zoom-nya ini, Bu. Buka dari web aja kalau nggak, Mbak. Iya, buka dari web berarti gimana kok? Tinggal googling login Zoom gitu. Nanti masukin username gitu. sama Oh gitu ya. masukin Sebentar. password. Ya. Prof ini aku udah kasih gambar Ansori Macik. Coba Oke. didampingi dia. Kalau sama aku kan percuma. Google.com. Cuma pakai doang. Sebentar. Oh jadi tinggal masuk aja google.com gitu ya? Iya, di searching aja, Mbak. Login Zoom. Login Zoom, terus sign in. Sign in. Terus, join a meeting. Oke, yaudah oke. Telepon. Join meeting langsung aja. Gimana, Vin? Telepon? Iya, sebentar Bu, saya telepon. Bentar, baru saya mana? Kepalanya doang. Assalamualaikum Pak Haji. Yang mana? Haji Fikri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa aja nih Pak Haji? Pak Haji Fikri. Gak ada suaranya Pak Haji. Diangkat, Vin. Belum Bu, sebentar. Kenapa ya nggak diangkat telepon saya? Ya, takut kali. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, Bu. Nah, lu. Assalamualaikum. Oh, itu udah masuk Prof-nya. Oh, mana? Itu Oh iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Prof. Ini teman-teman FEB. Oh, selamat bertemu. Mohon maaf, ini tadi ada kesulitan masuknya. Kan? Iya, Prof. Kalau ngebantuin nggak bisa, Prof. Makanya saya minta Ibu Rafri ini. Ya, saya coba buka dan ternyata bisa. Mohon maaf ini agak terlambat. Ya, terima kasih, Prof. Di sini sudah banyak yang datang, ada Alhamdulillah ada 34. 34 orang. Ya, ada Ibu Dewi, ada Bu Laila. Bu Dewi ini Ketua LPPM, Prof. Oh. Selamat siang, Prof. Bu Leli kemana? Bu Dewi fotonya dong, kangen kan? Sudah gitu aja. Ya. Pada bosan, Prof. Lihat saya, Prof. Bu Laila, Wadik 1. Wadik 2-nya mana nih? Bu Dewi lagi santai. Sambil belajar, tulis. Waduh. Bapak Ibu, udah jam 2, kita mulai aja ya. Silakan, Bu. Oke. Ibu apa Indah? Apa Ibu Iha mulai duluan? Iya. Oke. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Emeritus Dr. Insinyur Ahmad Ansori Macik, MSc, kemudian Bapak Ibu para Wakil Dekan, kemudian Ibu Dewi, Kepala LPPM UP, para Kaprodi, Seprodi, struktural yang lain, kemudian Bapak Ibu dosen sebagai peserta hari ini. Alhamdulillah kita sehat, kemudian kemarin tes rapid bagus, hampir semuanya non reaktif. Jadi yang aktif datang ke kampus itu non reaktif. Semua struktural non reaktif. Alhamdulillah. Kemudian hari ini kita melakukan penyegaran tentang metodologi dan narasumbernya itu adalah Prof. Macik tadi saya sampaikan. Prof. Macik ini adalah dosen statistika IPB. Kebetulan pada saat saya mahasiswa di sana menjadi dosen saya. Waktu tingkat 2 ya. Tapi tingkat 3, tingkat 4 nggak ketemu lagi sama Prof. Macik. Dan begitu ngelihat riwayat hidupnya, ternyata menjabat terus. Sampai terakhir jabatan tertinggi adalah... CV-nya dibacain Bu Iha. Nggak apa-apa. Waduh, proses semuanya malu, saya udah lama itu. Rektor IPB itu 2002 sampai 2007. Nah, kemudian setelah lulus nggak ketemu. Ketemu lagi pada saat pertandingan golf ya, Prof. Macik ya. Di mana waktu itu Prof. Editut. Waktu itu saya dengan Bu Lis jadi tim marketingnya, Prof. Jadi tahu Prof. Macik hadir gitu. Kemudian nggak ketemu lagi, tapi sekarang kita akan ketemu terus karena Prof. Macik ini adalah anggota pembina YPPUP. Jadi mohon Prof. Macik untuk berbagi ilmu dan berbagi strategi untuk pengembangan Fakultas Ekonomi. Nah, Prof. Macik, peserta hari ini adalah dosen pembimbing skripsi. Di Fakultas Ekonomi ini ada 2 dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing materi skripsi. Ini baik manajemen, akuntansi maupun prodi yang lain, pasti berpendidikan S2 di bidangnya. Kemudian ada syarat lain, lektor, 3C. Kemudian harus mengikuti atau menguasai metode penelitian. Kemudian bertanggung jawab terhadap materi skripsi. Jadi biasanya pembimbing materi skripsi ini yang senior-senior gitu. Yang udah mau tua, yang udah mau pensiun gitu ya. Nah, pembimbing materi skripsi itu bisa menjadi pembimbing materi metodologi, tapi pembimbing metodologi tidak bisa menjadi pembimbing materi. Nah, kalau dosen pembimbing materi ini pendidikannya S1 atau S2 boleh non-ekonomi. Jadi pembimbing metodologi ini bertanggung jawab terhadap teknik penulisan skripsi, alat analisis, dan bahasa. Jadi itu yang peserta hari ini Prof. Macik dan Bapak Ibu. Kali ini kita penyegaran dengan Prof. Macik. Mudah-mudahan kita tambah seger. Tujuannya itu adalah supaya kita lebih meningkatkan kualitas kemampuan penelitian atau kemampuan mendampingi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Itu sambutan saya, Prof. Macik, Bapak Ibu, dosen, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Prof. Macik atas kesediaannya. Oh ya, saya lupa Prof. Macik, bahwa kemarin saya dipanggil Pak Rektor, dan saya sampaikan bahwa Prof. Macik akan melakukan penyegaran
untuk dosen Fakultas Ekonomi, Pak Rektor menyampaikan salam dan terima kasih untuk Prof. Macik. Kata beliau, ya, kata beliau terima kasih seorang begawan mau turun gunung. Jadi saya sampaikan itu, Prof. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berlanjut. Mudah-mudahan kegiatan ini jadi membuat semangat dosen untuk melakukan penelitian. Itu saja. Silakan Prof. Macik nanti didampingi oleh Bu Indah sebagai moderator. Silakan Bu Indah. Ya, terima kasih Bu Dekan sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa melanjutkan sebagai atas materi sebagai moderator dari Prof. Macik. Ya, tadi Bu Dekan sudah juga sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang ada hadir hari ini, baik itu Bu Dekan, para wadek, para kaprodi dan sekprodi, dan teman-teman Bapak dan Ibu dosen sejawat. Semoga kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah kemarin hasilnya itu banyak yang non reaktif. Nah, tadi juga Bu Dekan sudah juga memperkenalkan untuk materi kita, pembawa materi kita hari ini, Profesor Dr. ya, Ahmad Ansori Macik. Ya, ini para pakar statistik. Saya melihat CV-nya, wah sangat ini ya luar biasa. Saya perkenalkan tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan juga Prof juga sebelumnya rektor ya di IPB. Ya, IPB dari tahun 2002 sampai 2007 ya Prof ya. Setelah itu setelah menjabat jadi rektor, Prof juga melalang buana berbagai komisaris utama maupun ini ya komisaris anggota Dewan Komisaris di beberapa BUMN, PTPN 7, PTPN 8 di beberapa perusahaan-perusahaan terkemuka besar. Ya, Prof juga ahli di bidang ini ya, punya beberapa buku dan karya ilmiah di bidang statistik ya. Kemudian seperti kita ketahui, metodologi penelitian itu penting ya bagi kita untuk sebagai peneliti. Karena metodologi penelitian itu adalah alat bagi kita untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang kita kemukakan. Nah, di sini Prof, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk dapat pemaparan dari Prof untuk menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Kita bisa mendapat ilmu yang berharga ini dari Prof. Untuk itu saya persilakan Prof untuk pemaparannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Indah dan Ibu. Ya, introduksinya terlalu banyak, jadi saya, waduh, takutnya apa yang disebutkan tidak sesuai dengan apa yang akan saya ucapkan. Tadi juga disebutnya ini refreshment, artinya sudah mengerti, hanya tinggal merefresh saja. Sehingga kalau nanti saya memberikannya agak acelok-acelokan, mohon maaf. Ya, jadi tidak runtun, sangat runtun. Akan coba saya runtutkan, mudah-mudahan bisa. Pertama saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Boleh saya boleh share screen nggak? Share screen. Materi udah dapat semua ya Pak Subhan ya? Boleh share screen? Boleh. Boleh Prof. Ya, saya coba share screen ya. Iya. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Sudah ya. Oh, ini saya mohon maaf pertama kali ini gambarnya nih gambar tahun 2007. waktu Pak Ibu Dekan masih baru mulai kenal saya di sini barangkali. Ya. Saya sekarang ini bentuknya sudah seperti ini ya, udah tua betul itu. Sama Prof. Saya juga foto lama ya. Ahmad Ansori Macik, ya, emeritus di Prodi Statistika dan Sains Data.
di IPB University. Kali Materi ini udah dibagiin belum ke saya Pak akan Subahan? Udah. mengucapkan salam sehat. Materi, Alhamdulillah kita sehat semuanya dalam masa pandemik ini. Amin. Kemudian untuk kali ini saya akan bicara mengenai metode penelitian. Ya, saya presentasikan ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Ya, kemudian metode penelitian ini luas sekali. Saya akan batasi lagi bicaranya mengenai metode ilmiah. Ya, batasi mengenai metode ilmiah. Saya yakin ini Bapak-bapak dan Ibu semua para dosen sudah mengerti ini. Ya, barangkali ini hanya pengulangan saja seperti kata Ibu Dekan tadi, refreshment. Ya. Saya coba memberikannya dengan pertama, apa sih metode ilmiah itu? Kata Almak, metode ilmiah itu merupakan cara menerapkan prinsip-prinsip logis ya, dari suatu penemuan. Ini. Ya. Yang pokok adalah untuk pengesahan dan penjelasan dari kebenaran. Itu menurut Almak. Pendapat ini banyak sekali, macam-macam ya. Ada lagi Ostol bilang metode ilmiah adalah penelusuran terhadap suatu untuk memperoleh suatu interrelasi. Yang pokok di dalam metode ilmiah itu adalah adanya kriteria metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah yang pertama harus berdasarkan fakta. Jadi nyata, bukan hayalan. Sehingga nanti konsentrasinya ini pada data. Pada data. Bebas dari prasangka. Ya, fakta yang harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan yang objektif. Menggunakan prinsip-prinsip analisa sehingga mampu menganalisa sebab musabab dari masalah dan mencari solusi secara logis. Biasanya menggunakan hipotesis. Hipotesis ini merupakan penuntun untuk mencapai maksud dan tujuan dari si peneliti. Nah, biasanya digunakan ukuran-ukuran objektif, ukuran-ukuran yang jelas, walaupun tidak semua ukuran itu jelas. Ya. Nah, kemudian menggunakan teknik kuantitatif. Ya. Nah, itu langkah kriteria metode ilmiah. Kemudian langkah-langkahnya, langkah metode ilmiah, ini secara umum, merumuskan masalah, mendefinisikan masalah. Tidak harus punya masalah. Dan dalam kehidupan ini memang masalah. Kalau tidak ada masalah, bukan kehidupan. Selama masih hidup, tetap ada masalah. Makanya cari masalah untuk diselesaikan secara ilmiah yang bisa diselesaikan. Jangan cari-cari masalah sehingga tidak bisa diselesaikan. Biasanya mengadakan studi pustaka. Untuk mencari masalah itu dan pustaka. Kemudian memformulasikan hipotesis. Menentukan model untuk menguji hipotesis. Sekarang ini masih dalam pengujian, biasanya pengujian hipotesis. Dengan perubahan data yang begitu besar, dengan big data sekarang ini, orang lebih cenderung kepada prediktif, bukan pengujian hipotesis.
Kemudian mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, dan memberikan interpretasi. Menarik kesimpulan. Nah, apa peran statistika dalam metode ilmiah? Yang utama adalah untuk menguji hipotesis. Karena pada umumnya kita tidak bisa atau sulit untuk mengumpulkan fakta secara menyeluruh. Kemudian kita punya keterbatasan untuk mengamati keterkaitan kejadian secara kontinu. Pertumbuhan itu kontinu, tapi kita tidak bisa melihatnya setiap saat terus-menerus. Nah, disitulah kita gunakan statistika. Makanya diperlukan rancangan pengumpulan data. Kenapa? Data yang kita harapkan adalah tidak berbias. Ini tidak berbias. Ya. Jadi misalnya bebas dari systematic error. Kemudian bisa meningkatkan presisi kesimpulan. Dengan rancangan yang bagus, bisa meningkatkan presisi kesimpulan. Kemudian kita bisa mengeneralisasikan ke populasi. Ya. Ada dua jenis rancangan pengumpulan data. Yang utama adalah observasi dan percobaan. Ini dua jenis pengumpulan data. Observasi adalah pengamatan sesaat langsung di lapangan. Nah, mungkin orang-orang para ekonom ini banyak yang melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena. Ya. Contohnya survei, sensus, bentuk khusus. Kalau percobaan, data yang dikumpulkan merupakan respon dari objek yang dikondisikan tertentu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya coba membuat gambaran denahnya. Dalam metode ilmiah, penekanan yang paling utama adalah data. Baiknya data akan memberikan hasilnya penelitian yang baik. Tidak baiknya data akan mengakibatkan hasil penelitian yang tidak baik. Mengapa kita ingin data? Karena kita punya masalah tadi. Kalau tidak ada masalah, buat apa mengumpulkan data itu? Dari mana kita dapat masalah? Masalah didapatkan dari baca. Paling sedikit ada 3 macam baca. Ada pertama baca yang biasa kita sebut dengan baca buku, baca jurnal, membaca. Tapi ada baca yang lebih banyak mempengaruhi adalah membaca pikiran manusia, yaitu diskusi. Diskusi pada dasarnya membaca pikiran manusia. Lebih banyak diskusi, kita dapat memecahkan masalah kita lebih mudah. Yang kedua adalah membaca fenomena-fenomena alam. Misalnya angin, matahari, terutama untuk di pertanian kita tahu persis begitu pentingnya matahari. Ya, tanpa matahari tidak ada kehidupan pertanian atau hewan. Angin, bahwa angin itu untuk mengawinkan tanaman. Tanpa angin dia tidak bisa kawin. Air dengan hujan, membaca fenomena alam. Jadi dia membaca fenomena alam, membaca pikiran manusia, membaca dalam arti yang letterlet, baca buku, baca jurnal. Ya.
kalau mau baca mengenai sesuatu, kita akan lebih banyak dapat bukan dari buku, tapi dari jurnal. Baca dari jurnal. Nah, masalah itu begitu banyak faktornya. Tidak bisa kita dalam satu percobaan, dalam satu pengamatan, mengamati keseluruhannya. Jadi kita fokuskan pada beberapa, itu yang kita sebut dengan pengubah yang kita kontrol. Pengubah kontrol, yang kita ingin kontrol. Tidak semuanya, seperti tadi di pertanian saja misalnya yang banyak saya tahu, matahari, kemudian angin, hujan, ya, iklim tidak terlalu banyak di mana. Tetapi lebih kepada misalnya klon atau varietas atau pupuk. Nah ini yang kita lihat. Itu pengubah terkontrol. Pengubah terkontrol. Apa sih yang akan, data apa yang akan memberikan pencerahan atau memberikan solusi pada masalah yang kita hadapi. Itulah pengubah terkontrol. Jadi kita tidak bisa mempelajari keseluruhan secara total sekaligus. Ada pengubah terkontrol. Kemudian agar kita punya guiding, ya, kita buat hipotesa. Kita buat hipotesa. Itu adalah jawaban sementara dari masalah yang kita punya. Kenapa produksi kita terus merendah? Oh ternyata mesti ditambahkan pupuk, mesti ditambahkan varietas yang baik. Kalau pupuknya baik, varietasnya baik, akan menjadikan benar baik. Apa betul itu? Apakah dengan menambah pupuk terus dia akan meningkatkan terus? Tidak. Ada batas-batas tertentu. Nah, itulah kita membuat hipotesa. Hipotesa. Nah, kemudian kita membuat rancangan bagaimana mengukurnya. Yang pertama, bagaimana mengumpulkan data yang bagaimana yang kita harus ambil. Itu rancangan pengumpulan data. Yang bagaimana datanya? Yang pertama rancangan pengukuran kalau di dalam perancangan percobaan, atau bagaimana data apa yang jenis data bagaimana yang kita akan kumpulkan. Karena tadi rancangan itu ada dua, ya, bisa observasi, bisa percobaan. Dari dua inilah akan lahir data. Jangan lupa bahwa data yang kita dapatkan itu setelah kita sinkron lebih kecil ke pengubah terkontrol saja. Jadi ada pengubah lain yang mempengaruhi katakanlah hasil produksi. Bukan hanya pupuk dan varietas saja, ada yang lain. Itu namanya pengubah tak terkontrol. Di dalam statistika namanya error. Error. Makanya modelnya di dalam model statistika selalu modelnya model stokastik. Ya. Misalnya regresi Y sama dengan B0 plus B1X1 tidak selesai di situ, tapi B0 plus B1X1 plus E. Nah, E ini adalah pengubah terkontrol. Error. Di dalam bahasa Indonesia digantikannya lebih banyak pada acak. Kalau di IPB namanya galat. Galat itu kata almarhum Profesor Bariji, salah tak berdosa. Bukan mistik. Kalau mistik itu salah. Kalau ini salah tak. Misalnya twin, anak kembar twin.
tidak betul-betul sama semuanya. Buktinya fingerprintnya beda, retina matanya beda. Apakah itu salah? Tidak. Varietas yang tadi saya pilih misalnya, ditanam di tanah yang sama, berdekatan, tapi hasilnya kok tidak sama. Apa itu salah? Tidak. Karena itu ada pengubah tak terkontrol. Itu yang namanya galat, error. Nah, data yang kita sudah dapat ini, kita sajikan. Tidak bisa data itu berantakan begitu saja. Harus disajikan seperti makanan. Makanan kalau disajikan, itu kalau penyajiannya di warung, barangkali harganya 20.000. Tapi kalau disajikannya di restoran dengan taplak meja yang bagus, dengan semuanya bagus, harganya menjadi 50.000. Malahan di tempat lain yang bisa mutar misalnya, wah, harganya bisa menjadi 100.000. Makanan yang sama. Ya. Minuman saja, minuman botol di pinggir jalan dengan botol di warung. Karena penyajiannya berbeda, harganya bisa tambah. Maka perlu disajikan. Perlu penyajian data, sehingga kita bisa melihat dari data itu, kemana kira-kira arah dari analisis. Analisisnya kemana ini? Dengan menyajikan data tadi. Apakah ini cukup dengan membedakan saja? Atau apakah ini kelihatan ada tren sehingga butuh regresi? Atau ada kecenderungan barangkali ini keterkaitan dengan yang lain? Jadi tidak bisa satu-satu seperti tadi, X1 saja, mesti ditambah dengan yang lain. Multivariate. Setelah analisis ini, jangan lupa pada saat analisis bahwa analisis kita itu dihadapkan pada hipotesis. Sehingga kita harus membandingkannya dengan hipotesis. Ya. Jangan nanti analisisnya kemana, hipotesisnya kemana, tidak memberikan hasil apa-apa buat kita. Kemudian, jangan lupa juga dituliskan. Penulisan. Nah, nanti saya akan coba memberikan ilustrasi bagaimana penyajian data dari tahun ke tahun. Penulisan. Dari hasil tulisan itu mungkin, walaupun sangat sukar sekali, akan bahkan mungkin tidak mungkinnya lebih banyak untuk mendapatkan penemuan. Jadi jarang sekali orang bisa menemukan sesuatu. Biasanya konfirmasi saja. Ya. Makanya membuang data yang disebut dengan outlier, hati-hati sekali. Mungkin outlier itu penemuan kita. Kalau tadi persiapannya semuanya benar. Kalau baru pertama kali penemuan, ini akan menjadi masalah baru. Akan menjadi masalah baru. Ya. Dan akan diteliti oleh orang lain sehingga perputaran dari penelitian ini akan berjalan terus. Kalaupun tidak, itu akan menjadikan sebuah laporan yang menjadi hasanah untuk bahan bacaan. Nah, ini yang akan terjadi pada metode ilmiah ini. Keliling begitu, melingkar terus. Nah, pada penelitian ini jangan lupa ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah kolokium. Kolokium itu dilakukan sebelum data itu kita kumpulkan. Setelah selesai kita membuat rancangan semuanya ini, kita buatkan kolokium. Ada dua hal dalam kolokium yang penting. Yang pertama adalah mengumumkan
wahai para peneliti yang serupa, jangan meneliti ini, saya sedang meneliti ini. Tapi berikanlah kepada saya masukan. Dari hasil bacaan saya, penelitian ini akan dilaksanakan seperti ini. Nah, barangkali ada masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi di situ tempatnya si peneliti membuat kesalahan yang banyak. Mendapatkan masukan, minta masukan. Hal yang kedua yaitu seminar. Seminar dilakukan setelah kita membuat sedikit analisis. Jangan ditunggu sampai sudah penulisan baru dibuat seminar. Kita mendapatkan gambaran untuk mendapatkan hasil yang seperti yang kita inginkan, buatlah seminar. Ini yang saya lakukan, ada dua hal di situ juga. Yang pertama, membeberkan hasil penelitian kita, saya akan begini, hasilnya akan begini, analisis saya begini. Nah, barangkali ada masukan untuk, wah ini kalau lihat kayak begini, menurut bacaan yang lain, barangkali analisisnya harus ke sini. Nah, disinilah open mind dari para peneliti. Seminar. Baru setelah itu ada ujian setelah selesai penulisan. Ya. Nah ini berlaku untuk S1, S2, S3. Hanya skopnya barangkali berbeda. Pendidikannya itu terbalik. Kita tidak tahu data dari mana, diajarkan bagaimana menyajikan data. Bagaimana menyajikan data. Dengan piktor, dengan gambar, dengan segala macam. Ya, dengan tabel yang bagus. Di tingkat 1, sudah belajar bisa menyajikan data. Kemudian di tingkat 2, belajar analisis. Barangkali dimulai dengan regresi sederhana, regresi multivariate analysis, linear model. Ya. Sekarang SAM barangkali. Analisis. Jadi di tingkat 1 belajar ini, di tingkat 2 mulai analisis, tingkat 3, tingkat 4 mulai melihat. Nah, skop S1 di mana? S1 itu tidak tahu dia, mungkin tidak tahu rancangannya, diberikan oleh pembimbing, ya, datanya sudah ada, kemudian memberikan analisis yang berbeda, atau pandangan yang berbeda, boleh, itu untuk S1. S1 itu, di sini skopnya. Belum tentu dia tahu rancangannya. Mungkin ini bagian dari penelitian yang besar. S2, minimal dia tahu hipotesis. Minimal dia tahu menyusun hipotesis. Ya. Baru di S3, dia harus tahu bagaimana memformulasikan masalah. Ya. Nah, pendidikan di kita pada tahun-tahun awal universitas ada, S1 itu 6 tahun. Saya tuh termasuk S1 yang 6 tahun. Sehingga di dalam ijazah saya itu tertulis itu berhak untuk doktor, melanjutkan ke studi doktor. Ditulis begitu. Nah, kalau yang sekarang kan diubah jadi 4 tahun, bachelornya di Amerika 4 tahun. Tetapi yang mengajarkan masih tetap berpikiran bahwa dia harus menulis tesis. Padahal kalau kacamatanya dari Amerika, pada saat S1 tidak menulis tesis. Ini yang saya coba berkali-kali pada masa-masa lalu untuk supaya paling banyak itu S1 bisa nulis di jurnal atas bimbingan dari
pembimbingnya. Tidak perlu menulis tesis begitu tebal. Saya yakin yang dia nulisnya itu pun tidak mengerti. Di S2 baru mulai ada tesis. Kemudian baru disertasi. Saya kira ini yang perlu kita rampingkan. Yang masih heavy, S1 kadang-kadang lebih heavy daripada S2. Itu terjadi. Terjadi juga di IPB. Kita coba sinkronis. S1 itu harusnya sekian saja. Jangan dibebani lagi. Nah, karena ini Fakultas Ekonomi Manajemen, saya pikir yang perlu adalah bukan perancangan, tapi observasi. Nah, dalam observasi itu yang penting adalah sampling. Sehingga sampling teknik diperlukan. Ada yang probability sampling, ada yang non-probability sampling. Probability sampling ada probabilitas sampling itu. Setiap unsur dari anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai contoh. That's the probability sampling. Kalau non-probability sampling, ya seperti namanya non-probability sampling, tidak harus semuanya sama. Ya bergantung kepada kita yang memilihnya. Kelihatannya saya melihat dari tahun ke tahun sekarang ini lebih pada data driving. Karena begitu banyaknya data dikumpulkan datanya itu, kemudian jadi data driving. Ada yang namanya simple random sampling, kemudian ada yang namanya stratified random sampling, bisa proportionate atau non-proportionate, disproportionate. Atau dibuatkan klaster dulu, baru di dalamnya diambil secara random sampling. Yang non-probability di tempat yang misalnya bagaimana mengambil contoh ikan di laut, itu systematic sampling. Dengan systematic sampling. Bagaimana mengukur hutan kita, itu juga dengan systematic sampling. Tidak dengan probability sampling, dan non-probability. Ada juga yang quota sampling. Purposive, tujuannya sampling itu. Kemudian saturated sampling, contoh yang jenuh, artinya contohnya hanya sedikit sehingga semua contoh itu dijadikan sampel. Baju jualan kali. Kemudian ada snowball sampling. Snowball sampling itu diambil dari satu, kemudian minta dari dia untuk getok tular, sehingga menjadi snowball. Nah, ini yang perlu kita cari. Keterbatasan dalam sampling itu ada hal yang paling dilihat dalam segi dari kacamata statistik adalah heterogeneity. Makin heterogen dia, makin banyak sampel yang dibutuhkan. Makin homogen dia, makin sedikit sampling yang dibutuhkan. Keterbatasan lain adalah waktu. Kita tidak bisa forever untuk itu. Jadi ada waktu, ada keterbatasan karena waktu. Kemudian yang paling akhir dan yang paling menjadi faktor yang mempengaruhi kita adalah biaya. Kita punya biaya kan, keterbatasan. Nah, inilah permasalahan di dalam sampling. Nah, saya akan memberikan ilustrasi sedikit mengenai penyajian data ya. Sebagai yang terakhir ini. Nanti kita diskusi. Ini data dari Indeks Kebebasan Ekonomi tahun 2017. 162 negara dikelompokkan dalam 4 wilayah. Eropa, Afrika, Asia Australia atau Austrasia disebutnya dulu,
kemudian Amerika. Penyajiannya dulu dengan grafik begini saja, grafik Batam. Ya. Dilihat rata-ratanya. Atau barangkali dengan saya sebutnya ini lollipogram. Lollipogram. Ya. Dilihat, kalau saya lihat dulu, kalau lihat begini, ini nyata apa tidak ya bedanya? Nah, pemikiran saya selalu ke situ. Padahal kalau sekarang dipikirkan, loh ini kok tidak ada kelihatan sebarannya, tidak menggambarkan sebaran. Ya. Kemudian berkembanglah, ini tahun 70-an, saya masih begini nih. Kemudian tahun 70-an mau naik ke 80-an ada yang namanya box plot. Ya. Kalau tadi menggunakan rata-rata, di box plot ini menggunakannya median. Median. Kemudian data itu dibagi 4, Q1, Q2, Q3. Jadi di sini 25%, 25%, 25%, 25%. Kemudian dilihat itu. Ini box plot. Berkembang tahun 70. Memang di sini bisa kelihatan ya, perbandingan garis mediannya di sini berbeda-beda ya. Eropa lebih tinggi gitu. Kemudian dapat melihat bagaimana variasi antar negara ya. Kemudian bisa kita lihat juga adanya pencilan, ini pencilan ya. Pencilan. Ini lebih detail dari tadi. Kita lihat, bisa melihat pencilan. Atau bisa juga dibuat overlaid density plot. Density-nya ini bukan density yang hayalan. Misalnya dulu kalau saya melihat density itu misalnya harus normal. Normal. Kalau ini enggak, density apa adanya. Kemudian di overlaid kan. Nah, ini juga bisa melihat tingginya, ini bisa kelihatan. Kemudian di sini ada mungkin asalnya dari dua HAM, dua populasi, ya. Bisa kelihatan. Ya. Akan bisa membandingkan satu dengan yang lainnya lebih baik. Tapi ini akan sangat crowded kalau lebih dari 3 atau lebih besar dari 2, sehingga tidak bagus untuk yang sama. Nah, untuk yang banyak, sekarang banyak dipakai orang adalah ridge line. Masing-masing buat ridge line. Density plotnya dibuat masing-masing. Dari sini kelihatan HAM-nya. Ada beberapa HAM di sini. Mungkin di sini New Zealand, barangkali New Zealand, Australia, Asia. Karena ini Austrasia. Eropa lebih kelihatan solid. Afrika juga lebih kelihatan, tapi di sini ada kelihatannya HAM-nya. Amerika lebih banyak HAM-nya di sini. Mungkin ini Amerika Selatan, di sini bagian utaranya Kanada. Ya. Nah, memang bisa diperbandingkan puncak-puncaknya dengan bagus. Ya. Nah, ada lagi sekarang ini berkembang apa yang disebut dengan violin plot. Violin plot ini yang tadi, yang density itu dicerminkan 2, kemudian di overlay dengan box plot. Nah, di sini lebih kelihatan. Ini lebih solid, ini lebih solid. Kemudian memang secara median ini Eropa lebih tinggi, tetapi kelihatannya yang lebih tinggi itu adanya di Asia Australia. Nah, ini lebih bisa menggambarkan secara keseluruhan. Sehingga analisisnya nanti akan mengarah kepada apa yang kita gambarkan sekarang. Nah, inilah bentuk penyajian yang berkembang sekarang. Ya. Jadi density plotnya dicerminkan, kemudian di overlay dengan box plot. Nah, Bu Dewi, Bu
Ibu Bapak dan sekalian, ini yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk perkenalan yang pertama. Saya kira itu dulu barangkali. Iya, terima kasih Prof. Wah, sangat ini sekali ya, bermanfaat sekali atas materi yang Prof sajikan. Terkait dengan metode ilmiah tadi saya tertarik sekali Prof. Tapi terima kasih atas pemaparannya. Bapak dan Ibu dosen, jika ada yang mau ditanyakan, boleh saya persilahkan. Oke, mungkin saya mendahului supaya jadi banyak yang nanya nih. Iya, ini ada nih pertanyaan dari Trias, Bu. Iya. Saya bacain dulu? Silakan. Ya, di sini pertanyaannya, selama ini kita kan skopnya hanya sebatas regresi saja ya, Prof ya. Apakah visualisasi data itu mungkin dilakukan di level skripsi? Nah, tanpa adanya regresi, jadi jika ada si mahasiswa itu menjelaskan tentang penyebaran data, apakah itu terlalu simpel untuk penelitian di bidang ekonomi? Bagaimana, Prof? Tidak ada yang terlalu simpel. Yang ada adalah bisakah dia memecahkan masalah yang dia punya. Ya, kalau dia bisa membandingkan hanya dengan membandingkan tadi mediannya saja, untuk S1 saya katakan itu cukup. Ya, bukan terlalu simpel. Bisa memecahkan masalah yang dia ada punya nggak? Hipotesa yang dia bikin nggak? Yang diberikan oleh dosennya tidak? Kalau dia bisa memecahkan itu, cukup udah untuk menjadi S1 di situ. Jadi intinya mereka nggak perlu membuat hipotesis sendiri ya, Pak. Cukup dengan dari input yang dari dosennya seperti itu. Tesisnya itu dapatkannya dari dosen. Itu akan mempercepat Iya. Maaf, Prof. Boleh saya mungkin karena satu topik ini dengan pertanyaan Ibu Trias tadi ya, Prof. Silakan. Prof. Silakan. Tapi begini, Prof, yang menjadi keadaan biasanya terkendala di penguji nanti, Prof. Nah, ini yang terkendala di mana? Harus di penguji skripsi. Ya. Terkadang itu dinilai terlalu simpel dan juga tidak memenuhi syarat skripsi S1. Saya sebetulnya strongly agree dengan Prof sebetulnya untuk CPL. S1 itu hanya sebetulnya solving the problem. Begitu Prof, mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, berarti harus dari tingkat institusi yang harus merubah. Ya, peraturannya yang harus dirubah. Memang dosen jangan melanggar peraturan yang sudah dibuat. Tapi peraturannya kita rubah. Bahwa yang dimaksud dengan S1 itu sebenarnya hanya sekian saja. Begitu. Ya, belajar dia memecahkan masalah. Belajar dia membuat atau mencari penyelesaian. Belajar. S2 baru mulai belajar dia membuat hipotesis. Begitu. Jadi sekarang ini yang disebut tesis itu mesti setebal bantal baru disebut tesis. Kalau tidak setebal itu bukan tesis gitu. Benar, Ya, benar. apapun juga dia isinya, tapi asal tebal bagus, inilah dia. Itu sebenarnya. Kalau dia bisa nulis yang untuk dibuat dalam jurnal, jurnal itu isinya biasanya tidak banyak sampai 10-20 lembar. 5 lembar aja cukup. Ya, yang bisa ditulis dalamnya. Kalau dia bisa menulis seperti itu sudah cukup. Cucu saya baru lulus dua-duanya dia dari School of Mine di Colorado School of Mine. Tidak ada nulis tesis dia. Dia udah dapat bachelor S1. Ya, tidak ada nulis tesis. Dia nulis tulisan yang populer. Selesai. Sehingga dia enjoy dalam membuat, ikut dalam program itu enjoy.
bukan jadi beban. Sekarang ini kita lihat S1 itu jadi bebannya bukan main. Gitu. Apalagi sekarang ini menteri kita katakan jadi bebas belajar bebas gitu ya. Nah, ini kesempatan buat kita untuk memberikan ini. Ya. Kita pertanggungjawabkan itu. Ibu Dekan bisa membuatkan satu peraturan dan kita pertanggungjawabkan. Minta peresmian dari rektor kalau perlu. Ya. Kita perlu berubah ini. Kasihan anak-anak S1 itu terbebani. Padahal setelah dia selesai dari situ, mengerti pun tidak dia apa yang dia tulis. Saya yakin itu. Ya, memang ini ya yang ada di keadaan. Tapi jangan sampai, Bu. Di universitas-universitas yang namanya besar itu, UI, ITB, masih ada yang begini. Yes. Masih ada. Ya. Karena dia itu dididiknya dulu seperti saya, 6 tahun baru jadi S1. Tapi ini masih digunakan sama beliau sampai sekarang. Jadi harus nulis-nulis, daftar pustaka yang begitu, aduh. Saya lihatnya juga pusing itu yang bacanya juga. Baik, terima kasih Prof. Maaf, ada satu pertanyaan lagi Prof dari Pak Hindrajit nih. Bagaimana tampilan skema metode ilmiah yang pada metode kualitatif dan metode campuran Prof? Apakah sama atau berbeda? Jika berbeda, apa perbedaan yang mendasar menurut Prof Najib? Terima kasih. Kuping saya kurang dengar tadi perbedaan antara apa? Ini perbedaan antara apakah bagaimana tampilan skema metode ilmiah pada metode kualitatif dan metode campuran Prof. Metode penelitian kualitatif dan metode campuran. Apa sama atau berbeda kedua metode tersebut? Jika berbeda, apa perbedaan yang mendasar? Seperti itu Prof pertanyaannya. Tampilan secara umum sama. Ya, secara umum sama. Jadi si anak bimbing kita itu kita ikut membimbingnya. Kita ikut membimbingnya. Jadi kalau di Amerika ya, waktu saya sekolah di sana, saya itu dibimbing oleh dosen saya menulis, kemudian nama saya di depan, nama dia di belakang. Gitu. Nulis. Di paper itu begitu cara nulisnya. Ya, bukan nama dia di depan, nama saya di belakang, enggak, nama saya di depan. Kemudian di belakang nama dia. Mengapa? Untuk memperkenalkan kepada halayak, ini murid saya sedang belajar nulis seperti ini. Sehingga nanti pada saat dia menulis sendiri, dia sudah dikenal orang. Jadi tidak cari-cari kenalan sendiri, dia sudah dikenalkan oleh pembimbingnya. Nah ini yang perlu kita buat itu. Ya, kalau penampilan, jadi penampilan pada saat menampilkan di paper itu sama persis dengan yang baik itu. Sama. Karena si pembimbing ikut menulis. Nanti pada saat dia menulis doktornya, itu nama dia sendiri ditulis. Dia bertanggung jawab sendiri pada semuanya. Nah, itu publikasi umum dari dia. Mulai publikasi ini. Awalnya dia dibimbing dulu, termasuk membimbing bagaimana menulis yang baik. Ya. Ini sekarang ini banyaknya dosen-dosennya cari kum, kemudian ditulis nama dosennya padahal penelitian orang lain. Nah ini yang nggak boleh. Ini tidak boleh. Menulis dosennya di depan, kemudian nama anaknya di belakang, padahal penelitian dari anaknya. Ini yang tidak boleh. Itu untuk dapat kum aja yang begitu itu. Terus. Saya kira itu ini saya.
Oh gitu. Untuk yang kalau yang untuk yang metode kan dalam penelitian itu ada metode kualitatif, Prof. Juga ada yang pakai metode dia menggunakan fix antara campuran antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, jadi mencampur antara dia apakah melalui survei atau dengan melalui data. Nah, jadi gimana menurut Prof? Apakah itu sama saja atau boleh nggak bisa penelitian itu melakukan penelitian yang dia juga menggunakan kuali dan kuanti seperti itu, Prof? Buat S1 masih bisa itu penelitian kualitatif. Oh, kualitatif masih bisa. Ya, masih bisa. Ya, belajar misalnya membandingkan beberapa pendapat dari sesuatu masalah, kemudian dibandingkan semuanya, kemudian dituliskan. Ini bisa. Bisa. Ya, jadi tidak harus dia membuat kuesioner sendiri. Wah, supaya datanya itu data yang utama, data pertama. Kalau untuk S1 saya tidak perlu seperti itu. Saya kasih gambaran misalnya cucu saya tadi ya, dia pergi ke satu tempat bersama-sama dengan yang lainnya berempat misalnya ke satu tempat dari bidang-bidang yang berbeda. Kemudian di situ dia menulis keseluruhannya untuk 4 bidang itu, satu bidang masing-masing. Kemudian dia mempresentasikan masing-masing berempat di depan penalisnya, para dosennya. Kemudian mereka disuruh lagi pergi sendiri-sendiri ke tempat yang berbeda. Kemudian dia mempresentasikan yang dari bagian-bagian yang lain itu, selain dari bagian dia sendiri. Artinya dia menguasai kesemuaan lingkungannya ini. Dia baru mulai menguasai, belum menghayati apa-apa. S1 itu. Nah, itu yang terjadi di sana. Ya kalau di kita memang belum terbiasa dengan yang seperti itu. Satunya masih beratnya masih beban skripsinya masih berat ya, Prof. Skripsinya masih berat dikit. Berat. Iya. Ya, tidak ada tuh skripsi, yang ada adalah tulisan aja, tulisan ilmiah, tulisan di paper gitu. Bersama dengan dosennya, selesai masalah. Nah, ini juga tadi, ini juga ada pendapat dari Mbak Trias Kasdiandani. Jadi kan Prof bilang karena kan di S1 itu banyak ya dia di sini di kita di Indonesia terutama ya, termasuk salah satunya di FEBUP nih, kita kan banyak melakukan penelitian yang mengulang-ulang jadinya, Prof, karena kita melakukan rancangan penelitian yang sudah ada dilakukan sebelumnya. Jadi dampaknya ya ke plagiarism gitu. Nah, itu jadi mungkin itu yang dampak dari yang karena terlalu berat untuk menampilkan skripsi untuk program S1 seperti itu ya, Prof ya. Betul. Gimana pendapat Prof? Copy and paste aja itu. Iya. Copy paste aja itu. Lebih banyak copy paste aja daripada pendapat dianya sendiri. Padahal yang kita inginkan ada kreativitas dari anak itu. Kreativitas dia. Supaya dia lebih berkreasi pada saat dia jadi S2, S3. Itu yang dibutuhkan untuk membangkitkan kreativitas dari anak. Bukan disuruh menyamakan dengan orang lain, ditulis itu. Ya dia ambil dari tempat itu, diganti sedikit, wah udahlah. Itu bikin pusing aja. Hanya tadi saya katakan, belum tentu dia mengerti apa yang dia tulis. Tapi sudah dibenarkan oleh pembimbingnya. Oh, seolah-olah dia sudah mengerti. Baik. Ya, terima kasih, Prof. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau bertanya? Silahkan.
Ibu Indah, Ya, Assalamualaikum Bu boleh. Indah. Iya, Assalamualaikum. Bu Saya Ibu Fatimah. Fatimah, ya mau bertanya dengan Prof. Majid. Iya, Assalamualaikum Prof. Salam kenal dari saya, Fatimah, Prof. Terkait tentang ini ya Prof, metodologi. Kan kalau kita bicara tentang analisis kuantitatif, pastinya ada pengolahan data di sana. Nah, ada hasil regresi dari output itu kan nanti dicocokkan dengan hipotesisnya, ya, yang merupakan jawaban sementara. Nah, yang jadi problem adalah ketika output ini dicocokkan sama hipotesis, data lapangan itu kan tidak selalu sama dengan teori yang ada atau yang berkembang sebelumnya. Misalnya hubungannya dari hasil output itu negatif, tapi di hipotesis itu berdasarkan teori harusnya positif. Nah, anak-anak ini atau mahasiswa ini selalu memaksakan supaya bagaimana output ini harus sama dengan hipotesisnya, bukan mencari tahu penyebab kenapa hubungan ini tidak sama dengan teori terdahulu. Nah, untuk kondisi seperti melihat keadaan ini, kalau saya pribadi tuh biasanya selalu meminta mereka untuk mencari alasan yang tepat dari hasil regres itu kenapa bisa tidak sama dengan teori gitu ya Prof ya. Saya butuh masukannya dari Prof melihat kondisi ini. Saya kepengennya anak-anak tidak bermain data sehingga memaksakan supaya hasil regresi ini harus sama dengan hipotesis. Dirubahlah data sedemikian rupa. Akhirnya kan itu data bukanlah data lapangan tapi data uji coba dari mahasiswanya sendiri. Nah, melihat ini sebaiknya kami sebagai pembimbing harus seperti apa Prof? Tidak mungkin juga kita harus memonitor sumber data yang mereka dapat dari mana, mencari melihat proses mereka melakukan regresi datanya seperti itu. Terima kasih Prof. Ya, itulah salah satu tugas dari pembimbing. Mencari tahu dari mana data dia dapatkan. Betul. Kenapa datanya itu begitu. Kemudian menjelaskan mengapa data dia seperti itu. Itu aja sudah penemuan itu. Ya, menjelaskan bagaimana data dia dibanding dengan data orang lain, itu satu penemuan. Ya. Jadi itu yang perlu dilaporkan. Ya, bukan kesamaannya tadi. Ya, bukan kesamaannya dengan yang lain. Kalau yang lainnya harus positif, ya ini juga harus positif, bukan begitu. Tapi terjadinya negatif ini karena apa? Ini yang perlu dijelaskan. Ya. Bukan memanipulasi data. Bukan memanipulasi data supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan itu. Bagaimana data berbicara, kemudian kita coba dari pembicaraan yang kita baca dari data itu dengan bandingkan dengan yang ada. Itu yang dibahas. Ya. Dan pengujinya harus mengerti betul batasan dari S1 begitu. Jangan-jangan S1-nya lebih baik daripada S2 nanti. Wah, itu lebih repot kalau begitu itu. Saya kira benar Ibu Fatimah itu. Ya. Kita coba membaca data. Iya, saya kira ya, gitu. Ya begitu Prof. Sebenarnya alasannya mereka adalah mereka juga takut nanti di sidangnya pengujinya mempermasalahkan ketidaksamaan output dengan hipotesisnya, begitu Prof. Akhirnya Betul, dipaksakan itu supaya itu. Makanya hasil harus cari atau jawaban output ini, kenapa itu terjadi. iya, Itu. Ya. baiknya Misalnya, seperti itu kan ya Prof. Ya misalnya gampang aja ini. Kenapa kok pupuk di Banten tidak bekerja dibanding dengan di Cianjur? Nah, pupuk itu kalau diberikan di Cianjur, nah memang perlu dia. Tapi kalau pupuk itu diberikannya di Banten, orang Banten tahu persis kalau dikasih pupuk dia jadi batu. Ya, karena tanahnya tanah kapur, mau dikasih pupuk lagi berantakan semua. Ya.
Jadi itu alasannya kenapa barangkali dari awal saya tidak usah ngasih pupuk di situ gitu. Gitu. Kayak awalnya, Prof. Ya. Jadi let data speak for you. Biarkan data memberikan apa yang dia maksudkan dengan itu. Jangan mencoba-coba membuat data itu sedemikian sehingga sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jangan begitu. Bukan peneliti. Nanti akan terus ke atas itu jadi korupsi namanya itu. Data ya, Prof. Iya. Karena peneliti itu yang pertama adalah jujur. Iya. Itu peneliti. Yang pertama dan utama adalah jujur. Jujur dengan apa adanya, jujur dengan hasil yang ada. Kalau memang tidak bisa ditolak, H0 itu kan dibuat untuk ditolak. Ya, tapi katakan saja tidak cukup data untuk menolak H0. Gitu. Ya, tidak cukup data untuk menolak H0. Selesai. Sama dengan jaksa, kalau membawa pesakitannya ke pengadilan, kemudian dia kalah, ya karena tidak cukup data untuk membuktikan bahwa orang itu berdosa. Itulah trial itu. Itu percobaan. Terima kasih, Prof. Majid. Selamat Ibu Fatimah, teruskan itu, jangan dibelokkan. Lanjutkan ya. Jadi ada novelty-nya walaupun dia skripsi ya, Prof. Iya. Jadi bisa jadi temuan ya, Prof ya. Kalau misalnya hipotesisnya positif, malah negatif, berarti ada sesuatu novelty di situ. Betul, ada sesuatu yang bisa kita lihat di situ, apa terjadi di situ. Ya. Barangkali nanti akan ditelusuri lagi sama dia di S2-nya jadi penemuan. Ya. Tapi kalau terbiasa dari awal sudah memanipulasi data, ikut-ikutan dengan orang lain jadi pengekor semuanya. Dan jadi peneliti. Baik, terima kasih Prof. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih ya, sama-sama. Iya, Bu Rika silakan. Assalamualaikum Pak Prof. Saya mau bertanya. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Fatimah tadi. Kadangkala Pak, untuk alat analisis itu kalau saya di S1 itu biasanya kan menggunakan yang sesuaikan dengan penelitiannya dia, menggunakan alat analisis yang sederhana. Tapi kadang dosen lain itu menginginkan seperti uji di S3 dengan variabel yang juga seperti di S3. Sehingga ketika dia ujian sidang itu disalahkan semua. Itu bagaimana ya Pak Prof? Mohon pencerahannya Pak. Ibu Dekan harus mencerahkan orang itu. Aduh. Katakan sama ini beliau. Pak Kapoldi ini. Katakan sama beliau, ini S1. Bukan S3. Tapi jangan dikatakan ini di depan anaknya. Sebelum kalau sudah sidang itu, sebelum selesai kan anaknya keluar. Nah, kemudian disitulah tempat kita berdiskusi di antara kita, katakan ini untuk S1, bukan untuk S3. Kalau S3 memang itu harus, tapi kalau S1 tidak harus. Kalau dia bisa, cum laude kasih. Ya, tapi kalau tidak bisa, tidak harus dia jadi tidak lulus. Dia lulus, tapi lulusnya mungkin sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Gitu. Jadi jangan terlalu dipersulit. Ya. Kalau memang bisa mudah, kalau memang dia bisa memecahkan apa yang dia buat tadi, selesai. Ya. Kalau tadi itu mungkin yang ngasihnya salah. Terlalu mudah misalnya. Jadi pada saat kolokium dikasih tahu,
ini jangan segini aja tuh, ini harus ditambah ini. Nah, di situ tempatnya. Bukan setelah terjadi semuanya jadi anaknya yang kena. Makanya perlu kolokium walaupun S1. Perlu kolokium. Disitulah kalau mau kasih masukan yang sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, ini S1, batasi. Batasi. Ya, kadang-kadang itu suka overlap sampai lebih sama dengan S3, Prof. Sehingga anaknya sendiri bingung. Nggak ngerti cara baca datanya, nggak ngerti ngolahnya. Lagi jadi seperti itu, Pak Prof. Iya, betul. Ya, makanya itu jadi harus dimengertikan. S1 itu cukup sampai sekian sajalah gitu. Karena dia baru belajar. Kita yang harus membimbing dia supaya dia bisa seperti kita begitu. Ya, tapi dia belum. Kalau dia sudah S3 masih begitu, nah itu yang perlu dikasih tahu betul itu. Kalau udah S3 tapi masih begitu juga, nah itu yang jangan. Nah itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Prof. Mohon maaf kalau saya ngomong selalu blok-blokan begitu ya. Ya, Bapak Prof. Masukan untuk kita. Masukan. Bu Dekan ada yang tanyakan? Ya, kita ngobrol aja ini. Ya, mohon maaf Mbak Indah. Iya boleh. Mungkin yang lain kali, mungkin yang lain. Iya, siapa Pak Prof, boleh? Saya dengan Yanti atau Nianti. Iya, Bu Aten, silakan. Mana Prof, wajahnya? Bu Aten, ya wajahnya dong. Nggak hijab. Oh iya. Iya. Fotonya cukup ya berarti ya. Ya udah, oke. Pak Prof, mau tanya, untuk S1 itu sebaiknya berapa variabel yang pantas untuk penelitian mereka, Pak Prof? Sedangkan ini saya lihat kesini semakin berkembang. Ada yang sampai 3, kalau 3 masih ini ya menurut saya, ada yang 4, bahkan ada yang 5, bahkan ada yang menambah ekor-ekornya lagi. Terus metode pengolahan data ya, pengolahan data yang seperti apa yang cocok gitu untuk pemula seperti S1 seperti itu, Prof. Karena banyak saya lihat kesini makin ini wah, ini udah seperti tesis, ini udah hampir seperti Ibu Rika tadi katakan gitu, seperti disertasi gitu loh Pak Prof. Jadi untuk pemula seperti S1 yang sebaiknya yang seperti apa gitu Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. S1 itu belajar menyelesaikan permasalahan. Jadi pada saat dia konsultasi, kamu mencari masalah ini, masalahnya ini aja yang kamu lihat gitu. Ya, ini yang kamu lihat. Untuk memecahkan masalah ini perlu banyak peubah. Nah, kita lihat kalau peubah itu memang mudah didapatkan, 4-5 peubah nggak masalah. Jadi jangan dicarikan masalah ini yang memang susah untuk masalah, apalagi S1, S2 aja nggak bisa cari masalah itu peubahnya. Jadi kalau berapa banyak peubah itu bergantung kepada masalah yang kita punya. Ya. Kalau memang masalahnya butuh banyak peubah, tapi peubah itu mudah semuanya didapatkan, kenapa tidak? Ya, kalau peubahnya itu susah, ya, ada kan peubah susah, misalnya kalau di biologi misalnya mengukur protein dari sesuatu. Mengukur protein itu nggak gampang itu. Ya. Dibanding dengan mengukur tinggi tanaman. Mengukur tinggi tanaman mudah. Walaupun tidak semudah apa yang kita tahu. Misalnya tinggi tanaman jagung itu dari mana sampai mana? Ya. Apakah dari dasar tanah sampai ke tesel? Apakah sampai ke ujung daun? Nah, ini ada ininya, ada aturannya. Jadi kalau menurut saya itu bergantung pada masalah yang kita berikan. Kita berikan pada S1 itu masalah yang bisa dipecahkan oleh ilmu yang dia punya.
Kan kita tahu, misalnya S1 itu belum belajar multivariat. Dia baru belajar univariat, kalau paling banyak regresi dengan beberapa peubah. Iya. Nah, sampai situlah. Jangan sampai itu multikolonisasi dari banyak sekali peubah. Menghadapi multikolonial aja udah pusing dia. Kemudian dia harus memecahkan masalah itu, multikolonial itu. Dengan membuat dia supaya jadi akar ciri semuanya. Dia dengar akar ciri aja bingung, apa itu akar ciri katanya. Ya, karena vektor-vektor ciri itu akan tegak lurus semuanya. Nah, apakah dia sudah tahu itu? Kalau belum tahu itu jangan dikasih yang seperti itu. Kasih yang memang sudah biasa terjadi. Yang kita tahu itu, setiap dosen tahu permasalahan yang bisa dipermasalahkan. Saya kira itu, kita yang bisa membatasi mereka. Ya. Iya. Kita. Betul, Prof. Terima kasih banyak masukannya. Ini cukup jelas ya, jadi harus lihat dari permasalahannya ya, Prof ya. Betul. Intinya permasalahannya. Masalah yang memang bisa dipecahkan menurut keilmuan di S1. Gitu. Baik, Jangan terima dikasih kasih. permasalahan yang harus dipecahkan oleh ilmu yang harus dapatnya di S3. Ya nggak bisa. Nyambung. Nyambung ya. Iya, kasihan Anak anaknya. kelas 6 SD dikasih matrikulasi dengan aljabar matriks dengan suruh mencari determinan. 6 kali 6. Waduh, gimana itu? Dia ngerti determinan aja belum. Apa itu determinan? Gitu. Tapi kalau dia udah tingkat doktoral, dia harus tahu itu. Dia harus tahu. Walaupun sekarang untuk mencari determinan 6 kali 6 gampang sekali. Sekarang ini tinggal masukkan ke dalam komputer 2 menit keluar. Ya, kalau tahu caranya. Ya, komputer itu segala macam tahu, tapi dia hanya tahu apa yang kita tahu. Itu komputer. Komputer itu serba tahu, tapi dia akan bisa mengerjakan apa yang kita tahu. Jelas nggak tuh? Ya, cukup jelas, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Adakah yang masih mau bertanya? Silahkan. Kita sampai jam berapa, Pak? Pak Subhan? Sudah cukup sih. Sudah cukup. Oh. Kalau masih ada yang bertanya, boleh silahkan. Boleh Bu Indah? Boleh Bu Dekan, silahkan. Prof, kalau sekarang ini penelitian kan suka menggunakan Google Form ya, dikirim ke WA gitu loh Prof. Itu termasuk teknik pengambilan sampel yang bagaimana ya Prof? Kalau probabilitas atau non probabilitas, kemudian itu yang kalau non probabilitas pasti itu dia kan non probabilitas ya. Cuman belahan yang mananya Prof? Tadi kan Prof bilang saturated apa gitu. Jadi yang saya tanya adalah kalau Google Form yang diedarkan di WA itu termasuk teknik pengambilan apa itu Prof? Benar, itu termasuk teknik pengambilan contoh, tetapi dia bukan yang probabilistik, non-probabilistik. Apakah dia valid? Valid. Untuk mana? Untuk yang punya komputer. Untuk yang punya Android. Kalau artinya lapisannya bisa kita lihat itu, lapisan menengah ke atas, menengah ke bawah, dia punya memang, tapi dia tidak mengerti untuk apa itu. Ya, jadi itu non probability sampling, sampling juga Bu. Gitu. Ya, validitasnya berlaku untuk populasi yang mana? Nah, itu yang mesti kita tinjau kembali. Saya kira itu barangkali. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Sekarang ini banyak sekali yang digunakan seperti itu. Sekarang seleksi penyanyi yang bagus saja pakai itu. Betul, Prof. Ya,
Penyanyi yang bagus diseleksinya pakai Android. Ya, mana yang memilih, pilih dia. Oh yes untuk dia. Walaupun itu ya sekampung ya semuanya padahal jelek ini jadi menang juga dia. Gitu. Jadi memang itu non probability sampling. Non probability sampling. Ya. Saya kira itu barangkali yang mudah-mudahan terjawab Ibu Dekan. Terima kasih, Prof. Ya. Oke. Ada lagi? Karena tidak ada pertanyaan yang no stupid question, but so many stupid answer. Jadi pertanyaan itu tidak pernah salah, yang salah itu yang jawab. Jadi kalau saya jawab, mungkin jawaban saya nggak betul juga. Ya. Nah, jadi makanya saya selalu memulai dengan menurut pendapat saya. Mungkin pendapat orang lain akan berbeda. Ya nggak apa-apa. Ya, pendapat orang lain akan berbeda. Apakah saya boleh punya pendapat? Boleh. Boleh. Semua orang punya pendapat karena menurut latar belakang mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya itu non probability sampling. Mengapa? Karena tidak semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Karena definisinya tadi kalau probability sampling semuanya harus mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Tapi Prof, maksud saya itu jenis yang mana, Prof? Yang saturated atau yang mana itu loh? Kan tadi kan non probabilitas kan? Itu kalau saturated justru yang terbatas. Iya. Tadi kan Prof menyampaikan yang non probabilitas 1, 2, 3 gitu kan? Nah, itu termasuk yang di mana dia? Kalau itu barangkali lihat dulu ininya apa penjawabnya. Mungkin dia non cluster sampling. Oh. Ya. Non cluster sampling. Iya. Dari hasil itu bisa kita lihat itu. Oke, nanti jelas. Cukup menarik ya. Ini Prof, saya mau nanya juga nyambung pertanyaannya Bu. Saya bertanya nih Prof, menyambung pertanyaannya Bu Dekan nih. Kan misalnya nih kan tadi kan saat ini kan banyak tuh penelitian memang menggunakan Google Form karena aksesnya kita nggak bisa datang langsung. Misalnya kalau saya kan penelitiannya bidang perpajakan, kita nggak bisa datang langsung ke kantor pajaknya, jadi kita menyebarkan. Nah, jadi kan kayak responden kita wajib pajak orang pribadi semua kan banyak banget tuh Prof. Nah, berarti kita sebarkan aja itu apakah kan kita nggak mengklaster-klaster kan Prof, kita sebarkan saja tuh sampel kita melalui Google Form siapapun orang pribadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri Indonesia ini itu apakah bisa masuk klaster atau proposif atau apakah proposif atau gimana ya Prof? Karena yang saya pahami itu proposif Prof, gimana tuh Prof? Iya proposif Pak. Itu bergantung pada tujuan. Bergantung pada tujuan. Kalau misalnya saya sebarkan, kemudian penyebarannya itu minta disebarkan lagi kepada yang lain, maka itu jadi snowballing. Oh, snowballing. Snowballing, iya. Ya? Kalau itu misalnya, ini bisa diperbanyak, silahkan tambahkan. Nah, ini snowballing. Ya. Makin banyak, makin kesana, makin banyak. Tapi snowballing itu bisa jadi snowballing betul atau menjadi es yang mencair. Artinya kalau sampai di satu orang dan dia tidak mau meneruskan ke tempat yang lain, habis dia di situ. Tidak jadi snowballing. Tapi secara keseluruhan karena kita menyiapkan itu snowballing. Oke, snowballing. Karena dia makin menyebar seperti itu ya, makin luas. Makin luas. Baik. Wah, dapat masukan nih, Pak. Jelas. Snowball. Masukan. Jadi selama ini kita purposive sampling aja gitu, Pak. Baik. Dari WA ditambahin lagi ke WA yang lain. Ke WA. Jadi snowballing ya. Betul. Baik, terima kasih Prof atas masukannya. Bapak Ibu apakah ada yang mau bertanya? Silahkan.
Oke. Kayaknya tidak. Udah cukup ya. Menarik sekali Prof materi kita hari ini. Jadi intinya kalau dari saya yang pahami ya Prof ya, dari yang tadi Prof sampaikan, apalagi itu tertarik tentang metode ilmiah. Mulai dari kita awal pertama kali itu kita harus mengumpulkan data dulu. Makanya kadang-kadang saya juga untuk penelitian, ini kita bicara apa nih? Datanya ada nggak? Karena kita harus memastikan data itu dulu terlebih dahulu. Dari data kita melihat-lihat literatur, dari literatur kita bisa, oh ini ada masalah. Nah, atau disebut juga research gap ya Prof ya. Research gap dari yang dari literatur yang kita baca, kita temukan research gap. Habis itu kita lihat apakah ada tadi yang Prof bilang pengubah terkontrolnya, seperti itu ya Prof. Terus kita bisa mengembangkan hipotesa sampai kita bisa mengembangkan rancangan penelitian. Nah, tapi yang tadi Prof tekankan, nah ini yang kebanyakan di bidang penelitian kita masih banyak salah kaprah untuk penelitian S1, S2, dan S3. Nah, kalau S1 itu sebenarnya cukup hanya melakukan penelitian yang dia hanya ngelihat observasi data ya Prof ya. Jadi ngelihat dia bisa nggak membaca data, dia bisa nggak menganalisis data tersebut. Makanya sebenarnya kalau kita melakukan deskriptif statistik aja, menganalisis data deskriptif itu sebenarnya juga sudah cukup gitu ya Prof ya. Seperti itu. Nah, tapi nanti kalau level S2-nya kita harus bisa tuh membandingkan antar hipotesis, ya, kita bandingkan lakukan analisisnya. Nah, baru kita, nah intinya dalam penelitian itu adalah penulisan laporannya. Nah, itu dulu waktu saya sekolah juga bilang kalau penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Kalau tidak selesai itu berarti bukan penelitian yang bagus. Nggak Seperti lulus. itu, Prof. Nggak lulus intinya. Ya seperti itu. Jadi harus selesai. Kadang-kadang kita sebagai peneliti kita selalu prinsip ini pertanyaan saya belum terjawab, mengulang karena ini pertanyaannya seperti itu. Nah, tapi intinya ya kamu mau selesaikan atau tidak. Kalau ya kamu mau selesaikan ya selesaikanlah dengan data apanya ada, data yang ada, seperti itu ya Prof ya. Oke, terima kasih Prof atas materi yang disampaikan, sangat menarik sekali. Diharapkan Bapak Ibu dosen ini bisa menjadi masukan yang sangat berharga untuk bagaimana membimbing mahasiswanya, jangan terlalu mempush, terutama mahasiswa S1 ya. Gitu ya Bu Dekan. Baiklah, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Oke, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan berguna buat kita semuanya. Amin. Selamat supaya kita tetap sehat. Amin. 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 Terima kasih Prof. Bu Dekan, saya. Baik, terima kasih Bu Indah dan Pak Ansori, Prof. Macik gitu. Penyajian Prof keren banget. Kita terpesona gitu ya. Next time lagi ya Prof ya. Penyegaran untuk kita ya, Bu Indah ya, keren ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tadi kata Bu Indah bisa tambah ya, sehingga tambah wawasan, tambah pengetahuan, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas membimbing kita. Nah, tadi Prof Macik tadi menyampaikan juga kalau untuk S1 Bu Indah ditambahin juga. Jadi bukan soal jumlah variabel, tapi jumlah masalahnya bisa dicari atau tidak gitu ya. Kalau di S2, S3 kan variabel bisa dibikin turunan ya, tapi kalau di S1 variabelnya itu yang udah kita jelas ya gitu ya. Itu yang salah satu yang saya tangkap juga. Terima kasih Bapak Ibu dan Prof Macik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian saya tutup dengan mengucapkan semoga kita sehat, dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan, Bapak-bapak, sore, salam sehat. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya. Dan Begawan Statistika. Terima kasih Prof. Statistik Bu Indah. Terima kasih Bu Ilham. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima Oke, kasih semuanya. Mbak Indah. Thank you. Ini Lagi di mana Mbak Susi? Baru nyampe. kuliah On ya. the way.
sebaiknya jangan keluar dulu ya Indah, aku ngomong dulu. Oke. Saya ngomong dulu sebentar ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Terkait dengan ini, tunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mumpung kita bertemu di sini, jadi saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan BKD, terkait dengan BKD ya. BKD. Apa namanya? BKD itu saat ini dengan cara yang baru itu ada 2 kali pelaporan, Bu. Satu itu adalah surat kontrak di awal perkuliahan dan satu lagi laporan BKD seperti biasa di akhir perkuliahan. Nah, terkait dengan yang akan kita isi ini laporan BKD, laporan kontak BKD itu ditargetkan oleh bidang 1 Marek 1 itu tanggal 8 itu sudah disampaikan ke rektorat. Ya kan? Jadi hari ini sudah tanggal 6 ya. Jadi kita butuh waktu minimal maksimal kalau tanggal 8 sore kita sampaikan, kita minimal punya waktu 2 hari lagi. 2 hari lagi. Nah, yang dibutuhkan adalah yang pertama untuk pengisian pengajaran. Pengisian pengajaran itu harus berdasarkan mata kuliah yang dilaporkan di feeder, ya kan? Nah, terkait dengan feeder mata kuliah yang dilaporkan di feeder ini, kita mengalami keterlambatan. Kenapa? Keterlambatannya adalah karena kita itu terlambat menutup penerimaan mahasiswa baru per 30 September. Ya kan? Sedangkan untuk mengisi feeder semuanya harus dilaporkan termasuk mahasiswa baru, termasuk mata kuliah yang diambil mahasiswa baru, termasuk profil mahasiswa baru, ya kan? Kemarin itu kita sudah coba melaporkan mata kuliahnya saja, tapi ternyata tidak bisa disinkronisasi. Jadi data yang kita laporkan itu tidak bisa diterima sinkronisasinya di Dikti. Seperti yang kita alami dulu waktu mengisi BKD, kita nggak bisa ngisi karena tidak bisa sinkronis dari data kita ke Dikti. Nah, ini juga tidak bisa disinkronisasi karena yang pertama kemarin itu adalah mahasiswa baru itu dibutuhkan profilnya sampai alamatnya di mana, berikut kecamatannya tinggal di mana. Kemarin itu mengalami kesulitan untuk mengisi alamat mahasiswa baru sampai ke situ. Tapi terakhir itu saya sudah konfirmasi ke Pak Eko, itu sudah bisa diatasi alamat mahasiswa baru sampai ke kecamatan. Nah, saat ini Mas Romi baru mengedit mata kuliah dan dosen dan laporan feeder untuk disampaikan ke Dikti. Jadi sampai hari ini feeder itu belum disinkronis karena beberapa yang perlu diperbaiki. Mungkin beberapa yang perlu diperbaiki itu saya juga nggak tahu, tapi mungkin besar kemungkinan waktu kita ngisi laporan itu di format NDDN itu ada yang nulis angka, ada yang nulis teks. Bisa ya? Paham maksud saya? Jadi angka itu di Excel, kalau misalnya kita pakai titik di depannya, tanda koma itu berarti jatuhnya ke teks. Ya kan? Nah, itu salah satu mungkin kenapa ada beberapa hal yang perlu disinkronis, diperbaiki sebelum disinkronasi dari data Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke Dikti. Nah, ini saat ini saya lagi mantau, begitu sudah sinkronisasi dan begitu mata kuliah itu sudah muncul nanti segera saya akan infokan ke Ibu untuk segera mengisi laporan surat kontrak BKD. Nah, adapun terkait dengan penelitian adalah judul yang dibutuhkan adalah semacam